Halo sobat mancing di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya ingin memberi edukasi bagi teman-teman yang ingin membeli rel pancing atau joran. Di sini saya akan menjelaskan jangan sampai membeli rel itu atau joran berkali-kali karena ada kerusakan atau yang tidak awetnya sebuah alat pancing. Jadi di sini saya ingin menjelaskan gini kawan-kawan. Ini di depan saya ini ada dua stekel di harga 600 sampai 700 ribuan satu rel ini. Dulu saya pernah beli rel yang harganya 200.000 300.000, ada aja rusaknya, ada aja kendala, ibaratnya ada kerusakan yang fatal gitu, yang tidak bisa digunakan lagi. Terus apalagi saya ini tinggal di daerah kepulauan yang sulit sekali untuk mencari seperpaknya. Jadi saat ini saya ingin memberi edukasi kepada teman-teman agar membeli rel pancing itu sekali beli bisa pakai hingga puluhan tahun gitu. Jadi di depan saya ini ada rel pancing yang sangat rekom sekali untuk dibeli di harga 600 sampai 700 ribuan. Ini ada rel yang pertama itu saya pakai yang ini, yang rel Tridentic Silvereye yang model lama, yang ini, yang model lama. Ini yang size 3500. Ini sudah hampir kisaran 7 tahun ya, 7 tahun saya pakai. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah bermasalah, dan rel ini benar-benar rel yang sangat rekom sekali untuk dibeli di harga 650.000. saya beli pertama kalinya 650.000 ini dulu. Jadi dengan harga 650 sudah 7 tahun saya memakai, tidak ada masalah, dan tetap semut, tapi tetap saya merawatnya. Setahun sekali saya merawatnya. Jadi sebelum lebaran Idul Fitri saya bongkar, saya servis habis, saya ganti gris baru dengan gris yang bagus. Yang saya pakai gris itu yang top one, yang warna biru itu. Terus saya kasih sedikit cairan oli lain agar dia lebih makin smooth. Jadi setiap 1 tahun sekali saya servis. Tapi kalau setiap kali pulang mancing di laut, saya tetap siram, tetap membersihnya dengan air hujan. Karena saya rasa air hujan itu air yang netral, tidak ada zat-zat asamnya. Kalau air sumur kan pasti ada zat-zat yang saya tidak tahu gitu kan. Terus ini yang kedua, terus saya beli lagi rel terbaru ini dari Iroli Revange 6000 PG. Jadi Iroli 6000 PG ini adalah rel yang kedua saya beli baru-baru ini. Karena rel ini saya dapat harga cuma 650.000. Di harga 650.000 dapat rel Iroli seperti ini, menurut saya itu sangat rekom sekali. Kenapa sangat rekom sekali? Yang pertama, dia itu bahan gearnya itu sudah berbahan brush gear gitu. Bahannya itu sudah kuningan. Ini memang benar-benar saya rasa dengan harga 650.000 ini sangat rekom sekali. Terus bodinya sudah metal, dia ringan, semut putarannya. Ini sudah berapa kali saya bawa turun mancing, alhamdulillah memang benar-benar semut. Dengan adanya beban tetap dia semut. Kalau dibanding Silvereye ini, saya untuk semut putaran dia lebih ringan dia lagi. Ibarat kalau dinilaikan, saya nilaikan dia ini misalnya 10, ini nilainya 7,5 atau 8 gitu. Sangat semut dia ini untuk putaran. Keduanya punya beban misalnya, tetap dia yang sangat ringan itu. Memang ini yang PG itu kan rasio 1:4 yang ini. Kalau ini kan rasionya kalau salah 1:5 gitu ya, 1:5. Jadi dia memang beratnya itu karena rasionya lebih besar yang Tridentic. Terus kalau lebih cepat mutarnya memang menang Tridentic. Saya rasa kalau untuk kecepatan gulung talinya berapa meter itu saya rasa 11-12 saja, soalnya sama-sama sepulnya besar gitu kan. Lebih besar Revange lagi. Kalau untuk sepul lebih besar Revange, muatan tali PE nya lebih banyak Revange lagi. Karena Revange kan ukurannya 6000, ini ukurannya 3500. Tapi untuk secara bodinya hampir mendekati. Karena bodi yang 3500 Tridentic Silvereye ini setara dengan 5000 kayaknya gitulah, setara 5000 yang rel lain. Soalnya kalau dibuka ini gearnya itu besar juga, diameter bulat gearnya itu besar. Jadi kalau dibanding dengan setara yang Shimano itu mungkin Shimano 5000 setaranya.
soalnya kalau dibandingnya hampir mirip bulat, besar ukuran gearnya. Terus itu yang pertama, belilah rel kalau punya budget misalnya 2 juta, misalnya kalian punya budget itu 2 juta, pingin rel yang awet bisa pakai hingga puluhan tahun, ya beli aja rel yang benar-benar berkualitas. Saya contoh satu misalnya, tapi beli relnya itu yang ada spare partnya juga kalau Pak. Nah, misalnya kayak produk pen itu. Produk pen itu kan bahan gearnya, bodinya itu sudah berkualitas, sudah terbukti gitu kan. Jadi kalau ini saya beli ini karena saya mampunya masih di 650.000 ya. Terus kalau seandainya punya uang lebih lagi, beli produk-produk seperti Shimano, Daiwa, itu memang itu yang udah, tapi yang buatan Jepang itu memang kelasnya udah kelas nomor 1 lah. Shimano, Daiwa itu memang mantap itu. Dua brand itu memang mantap, tapi yang buatan Jepang itu sudah terbukti nyamannya, kualitasnya itu ya. Jadi untuk keduanya tadi, untuk joran juga itu, beli rel itu kalian itu mau main di mana itu kan. Soalnya gini, kalau untuk main di laut dalam, seperti tempat saya ini kisaran laut Selat, ini menurut saya cari ukuran rel itu, kalau untuk dasaran carilah yang 6.000 ke atas lah, jangan yang 4.000 itu masih apa namanya, masih kecil kalau untuk main di tengah laut. Nah, masih kurang pas lah kalau untuk betul-betul sama ikan baban. Soalnya pernah sekali saya pakai Shimano FX dulu, Shimano FX saya beli, saya pakai Shimano FX 4000, terus kebetulan strik ikan pari ukurannya itu mungkin kisaran yang 5 kilo lah, itu draknya itu nggak bisa nahan. Kalau pari itu lari dia nggak bisa nahan draknya, langsung keluar. Pada itu sudah saya kunci pelan-pelan, tetap kalah tuh. Jadi pari 5 kilo aja sudah kalah, apalagi pari yang ukurannya misalnya yang ukurannya puluhan kilo itu. Kalau sempat pari yang ukuran puluhan kilo itu lari, itu nggak bisa break, itu jelas kalah itu. Nah, kalau seandainya kita pakai PM besar, kalahnya pada rel gitu kan. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk tarik ikan, misalnya tarik ikan, kalau ikan sisi oke lah, masih bisa. Tapi untuk nyaman kita menggulung saat ada beban, yaitu carilah rel yang 6.000 ke atas, kalau bisa 7.000, 8.000 gitu kan. Memang dia besar, tapi ini kan sekali beli kita bisa pakai lama kan, tergantung cara pakai dan perawatan. Yang jelas beli rel yang benar-benar bahan gearnya, bahan bodinya itu berkualitas, terjamin. Kedua, untuk rod, kalau kalian mainnya misalnya di laut itu, misalnya mainnya kayak saya kan main dasaran, rod itu tidak perlu panjang. Kalau untuk main menggunakan pompong atau perahu, tidak perlu panjang, yang penting dia kuat. Terus bahan ringnya itu Fuji, kalau bisa Fuji Alconit. Yang ini saya pakai Fuji Alconit, yang ini Fuji yang biasa. Yang ini untuk saya pakai Fuji Alconit yang untuk Revange. Ini panjang jorannya itu pendek. Ini memang khusus saya custom. Saya custom nih joran Eleito Izanami Attack, saya custom menjadi joran jig, jig tapi butt join, jadi butt join saya custom, sambung di sini. Terus saya custom, saya jadikan joran untuk main dasaran. Jadi kalau saya pegang untuk saya mancing itu saya pegang, kalau teman-teman saya itu lempar langsung diletaknya gitu, ditajo gitu, kalau bahasa kami tajo. Jadi kalau saya ini untuk pegang karena dia ringan, terus sesuai lah dengan Revange ini, dan Revange juga ringan, masuk kategori ringan lah di size 6.000. Terus kalau untuk mancing di pantai, oke, di pantai itu kalau bisa carilah joran yang panjangnya itu di atas 2,5 meter, cari yang 3 meter, kalau bisa 4 meter kalau untuk main di pantai kan? Karena membutuhkan jorannya panjang. Jadi belilah rel itu sesuai spot gitu, rel dengan joran itu belilah sesuai spot. Kalau main di kolam, saya rasa size 1000 nggak masalah gitu, karena di kolam itu kan kita tahu ikannya, kolam yang kita mancing itu, ini kolamnya tarik ikan paling segini itu, terus lari ikan itu paling sekitar situ. Tapi kalau di laut tidak. Kami pernah mancing
tapi tidak naik ya, pernah naik mancing di laut. Ikannya memang tak nampak, dibawa kami sampai ke tengah laut, udah berapa jam main-main tidak bisa ditarik. Nah, itu ikannya mungkin ratusan kilo gitu. Dan karena apa tidak bisa naik, karena itu karena rel kami itu dan benangnya tidak cocok untuk melawan ikan seperti itu. Kebetulan kena ikan yang monster gitu kan. Jadi situlah bahayanya kalau kita menggunakan set tackle kecil ketika dia hantam ikan monster yang tidak diduga. Jadi kalau ingin awet lagi, misalnya beli rel itu misalnya size 8.000 awet, harganya cuma 2 jutaan. Ada itu brand dari Bando Safiro gitu, sejenis gitulah, atau Sherlin itu bagus, itu yang size 8.000 10.000 itu bagus. Bando Safiro juga bagus, itu bahannya bagus, relnya benar-benar padat. Cuma kan seperpaknya ada juga dari brand lain macam Lomis Perste 3 atau Pioneer Infinia gitu kan, itu bagus. Nah, jadi tapi harganya itu kalau salah saya harganya 2 juta lah, di bawah 2 juta. Itu sangat rekom juga dibeli. Jadi beli rel itu jangan beli rel tergiur dengan desainnya. Nah, kan sekarang ini banyak rel itu desainnya banyak desain, tapi desainnya itu memang cantik, warnanya menarik, memang mantap, desain cantik lah. Tidak ada kualitasnya, tidak ada gitu. Soalnya saya pernah beli kan, saya tak sebut produknya, saya pernah beli waktu itu rel yang harga 300 ribuan hancur karena saya pakai berapa kali turun laut, tiba-tiba krosi ya hancur. Pada seiring dengan ini saya beli, tapi ini tetap sampai saat ini. Itulah kualitas, harga itu menentukan kualitas, memang benar. Jadi kalau ingin kualitas bagus pasti harganya lebih tinggi. Nah, jadi saya rasa bagi teman-teman yang ingin membeli rel dan membeli joran, belilah rel yang joran yang berkualitas, sudah terbukti kualitasnya. Banyak youtuber lain yang menjelaskan, kayak youtuber Dani Nadalo, itu ilmunya memang bagus. Jadi kalau seandainya kalian beli rel 300.000 ingin dia kekuatannya hingga awetnya berpuluh-puluh tahun, itu nggak mungkin. Dan bisa melawan ikan monster, ikan puluhan kilo, itu juga tidak mungkin itu. Soalnya saya pernah harga 200-300 patah atau draknya ada ya, atau rotornya yang bermasalah lah, balkamnya membesar, ada ya masalahnya itu. Nah, tapi apakah cara pakai saya salah? Tidak juga, tapi ini Trident sampai saat ini terbukti kekuatannya, awetnya pada sama itu, sama umurnya, malah lebih duluan saya beli gitu, duluan beli, dan sering saya turun bawa ke laut ini, sering saya bawa. Kalau ini baru berapa kali turun, tapi saya rasa ini juga awet nih, soalnya dengan harga 6,5 itu sangat rekom untuk beli. Oke. Jadi kesimpulannya, beli rel atau joran yang berkualitas, yang benar-benar berkualitas dan sesuai spot dan sesuai target yang Anda incar gitu kan. Kalau targetnya kalau di laut itu tidak terduga, jadi beli rel untuk kelemahannya dasar, cari yang 6.000 ke atas lah, 6.000, 7.000, 10.000 gitu. Tapi yang bahannya bagus, kalau bisa bahan gearnya bahan apa semua stainless steel lah kalau bisa. Tapi kalau bahannya seperti itu pasti mahal. Oke, tapi kalau seandainya uang berlebih, ibaratnya dalam rekening itu miliaran ya, Dewa Sel 3, langsung ambil Dewa Sel 3 atau Shimano Stella atau Panther Q, itu bisa juga. Pokoknya brand yang terkenal lah, buatannya yang buatan yang bagus lah, dari Jepang gitu kan. Oke, cukup video sampai sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan komen. Oke, salam strik, salam joran melengkung.